Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD Sarman Kitemang. Kali ini Sarman Kitemang dalam mengupload video kali ini ingin menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan tentang kuburan yang dilewati jalan tol. Apakah jalan tolnya yang akan mengalah atau kuburannya yang akan dipindah? Pertanyaan ini luar biasa, kita simak penjelasannya. Sobat Sarman Kitemang, di dalam pembuatan peta, ya, baik di dalam sosialisasi maupun di dalam penggambaran sementara tentang ruas jalan tol ini pasti akan menemui berbagai macam suatu analisis yang ada di dalam masyarakat, di dalam lingkungan, di dalam wilayah. Antara lain adalah tentang makam atau kuburan atau petilasan ataupun hal-hal yang berbau mistis dan sebagainya. Saudara-saudara, khusus mengenai kuburan yang akan dilewati oleh jalan tol, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan khususnya oleh panitia pengadaan tanah dan masyarakat harus saling ketemu dahulu. Saudara-saudara, untuk panitia pengadaan tanah bila menemui suatu kendala atau menemui suatu permasalahan khususnya mengenai kuburan ini, pasti akan diadakan musyawarah yang lebih intensif, lebih giat dengan masyarakat di sekitar makam atau yang mempunyai petilasan atau masyarakat adat dan sebagainya. Khusus bagi yang tidak ada masalah, maka bila panitia pengadaan tanah ini menemui suatu kuburan atau makam yang akan terlewati atau tertabrak pada ruas jalan tol, maka itu tidak masalah karena akan mudah dapat direlokasi, ya. Jadi alternatif yang paling mudah ini adalah relokasi sebenarnya, ya. Bisa dipindah atau diganti kuburannya di lokasi yang tidak terlalu jauh dari yang sudah ada. Ini relokasi ini juga hanya tanahnya yang mudah, tapi di dalam perpindahannya ini pun berbagai macam syarat pasti akan dilakukan oleh panitia maupun oleh masyarakat, ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagaimana kalau perpindahan makam ini menurut agama Islam seperti apa? Kalau menurut agama Katolik, Konghucu dan sebagainya, ada tata cara tersendiri. Sehingga di dalam perpindahan makam atau relokasi makam ini pasti akan melibatkan para tokoh agama masing-masing, baik yang
beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Konghucu dan sebagainya. Karena ini untuk keyakinan bahwa apa yang dilakukan perpindahan ini harus sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, bagaimana juga kalau misalkan jalan tol ini nanti kok akan melewati suatu makam yang mungkin perlu dengan historis dan sebagainya, maka bisa juga akan dibiarkan, tetapi panitia pengadaan jalan tol ini yang akan pindah patok. Ya, dalam arti gini, ada beberapa kasus yang memang kejadian yang tidak harus lewat situ, ya. Misalkan di situ kita mengenai suatu perkampungan adat, atau kita mengenai suatu nilai-nilai sejarah di situ, peninggalan sejarah, mungkin candi atau mungkin makam para wali dan sebagainya, maka panitia pengadaan tanah jalan tol ini akan pindah, ya, akan pindah bergeser dari yang pertama akan digeser. Tetapi yang namanya jalan tol kan tidak harus langsung celingker, ya belok, tidak. Mungkin 2 kilo, 3 kilo sana sudah mulai pindah, ya, mulai pindah jalur atau pindah patok. Jadi tidak begitu menemui candi atau menemui makam keramat atau langsung belok, ya tidak. Otomatis mungkin 2 kilo, 3 kilo sebelumnya sudah mulai melenceng atau mulai mengarahkan ke jalur yang lain, ya. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir bagi yang barangkali punya nilai-nilai historis, sejarah, nilai mungkin tentang peninggalan-peninggalan kuno yang memang tidak bisa, ya otomatis harus disampaikan, ya, disampaikan karena yang tahu adalah masyarakat setempat. Kalau memang tidak bisa dilalui, maka jauh-jauh sebelumnya harus sudah dikonfirmasikan, disampaikan, diinformasikan bahwa ini ada hal ini yang tidak boleh dilalui, sehingga panitia pengadaan tanah akan memberikan arahan atau memberi arah yang lain, ya. Misalkan ini tadinya lewat kampung ini, mungkin jalan tolnya akan digeser sedikit menjadi kampung B dan sebagainya. Oke saudara, jadi nanti yang akan direlokasi ini sesuai dengan agama, sesuai dengan adat istiadat. Makam yang memang tidak ada masalah dalam arti dilewati dan tertabrak oleh jalan tol, oleh panitia pengadaan tanah akan diganti makam yang baru. Kemudian nanti tata cara memindahkan makam atau mayit yang ada di dalam kubur nanti juga akan sesuai dengan agama yang dianut oleh mayit atau oleh keluarganya. Karena kita tidak tahu kan mayit kita dulu agamanya, paling tidak keluarganya yang masih ada. Bagaimana kalau itu memang sudah tidak ada keluarganya, mungkin jauh dan sebagainya, atau di mana sehingga pada waktu perpindahan ini tidak ada yang datang, maka panitia pengadaan tanah atau panitia jalan tol ini betul-betul sudah membuat panitia, ya. Jadi masyarakat setempat akan bekerjasama dengan panitia pengadaan tanah ini, akan merelokasi ini akan sesuai dengan agama syariat masing-masing. Keyakinan bahwa kuburan ini adalah orang Islam, maka akan sesuai dengan agama Islam. Yakin bahwa ini adalah orang Katolik, orang Kristen, maka akan sesuaikan dengan agamanya masing-masing di dalam rangka perpindahan relokasi makam ini. Oke, rekan sahabat SKD, itulah sedikit mengenai tentang kekhawatiran banyak orang bagaimana kalau jalan tol ini menemui kuburan. Maka sekali lagi, bagi yang tidak menemukan suatu permasalahan karena kuburan itu kuburan biasa, makam biasa, maka akan tetap terlewati. Nanti makamnya ini akan direlokasi atau dipindah tempatkan, dicari tanah pengganti, kemudian makam-makam yang ada di kuburan ini akan direlokasi atau dipindahkan penguburannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena ini orang sudah meninggal, kita tidak tahu agamanya, maka minimal keluarganya. Kalau misalkan kau yang akan dipindah ini tidak ada keluarganya, entah berentah di mana orangnya, siapa keluarganya, maka panitia akan berkeyakinan di situ ke makam orang Islam, maka akan sesuai dengan agama Islam. Katolik, Kristen, Konghucu. Oke, rekan-rekan, itulah sedikit mengenai tentang bagaimana kita merelokasi tentang
kuburan yang kira-kira kena jalan tol. Tetapi bagi suatu peninggalan sejarah, mungkin suatu nilai religius yang luar biasa, maka dari awal mula dari 2-3 kilo yang di depan sana pasti jalan tol akan melewati, mencari alternatif peta yang lain atau patok yang lain agar tidak mengganggu nilai-nilai sejarah yang ada di lokasi tersebut. Mungkin candi, mungkin makam tua, mungkin makam para wali dan sebagainya misalkan. Ini maka panitia pengadaan tanah akan melewati jalan yang lain atau mencari alternatif yang lain. Oke, Sobat SKD, itulah sedikit mengenai penjelasan tentang tanah kuburan yang terlewati jalan tol. Tata cara mengenai perpindahan ini sekali lagi akan disesuaikan dengan agamanya masing-masing, minimal keluarganya, minimal saudaranya yang tahu tentang agamanya si mayit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuburan atau makam yang terkena jalan tol yang akan direlokasi atau dipindahkan, maka akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang diambil. Misalkan itu kuburan orang Islam, maka juga akan mengikut sertakan para tokoh agama untuk memindahkan dengan tata cara menurut agama Islam. Sebaliknya mereka yang beragama Kristen atau Katolik juga akan melibatkan para tokoh agama tersebut. Demikian juga agama Konghucu dan agama yang lain untuk memindahkan kuburan. Di dalam pemindahan makam atau kuburan, maka akan disampaikan kepada warga bagaimana tentang relokasi ini. Biasanya tidak akan jauh dari lokasi yang akan dipindah itu atau lokasi lama. Tata cara tentang pemindahan ini pun sesuai dengan tata cara agamanya ahli kubur. Misalkan itu kuburan orang Islam, maka tata caranya pemindahannya pun akan disesuaikan dengan tata cara pemindahan kubur orang-orang Islam. Sebaliknya orang Katolik pun demikian, orang Kristen, orang Konghucu sama ya. Jadi akan tata caranya sama seperti apa yang diajarkan di masing-masing agamanya. Juga akan menyertakan para tokoh agama setempat untuk memindahkan